warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum mulai kita membaca doa di dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Oke, sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Ada tidak di antara kalian yang pernah menonton atau membaca cerita fantasi? Ya, Olim, apa Olim cerita apa? Tentang Harry Potter. Oke, tentang apa ceritanya? Ya, Harry Potter yang lain pernah nonton? Pernah ya? Harry Potter itu apa? Seorang penyihir yang punya kekuatan sihir. Kemudian dia sekolah di sekolah sihir. Oke, ibu ada gambar. Kalian tebak ya, ini gambar apa? Lihat anak-anak? Lihat ya. Gambar apa itu? Pernah nontonnya? Doraemon ini umurnya sudah tua. Kenapa? Dari kelas 1 SD film ini sudah ada di televisi ya. Sampai sekarang pun film ini masih ada ya? Oke. Kalian sudah pernah menonton film Doraemon ya? Apa ciri khas Doraemon itu? Dia punya apa? Ajaib. Ini kantong ajaibnya ya? Iya kan? Ada apa saja di kantong ajaib? Kalau kita lihat, oh ini tuh cuma sekedar baju, tapi di dalamnya banyak isinya. Apa ya? Yang pernah kalian bawa? Baling-baling bambu. Dengan baling-baling bambu dia apa? Bisa terbang. Oke ya. Kita lihat lagi. Ini ada gambar kedua. Ayo yang perempuan nih, nonton film ini tak? Film apa ini? Yang Elsa. Ibu rasa mungkin kamu juga merasa, oh coba ya, aku jadi Elsa. Pernah tak merasa seperti itu? Punya kekuatan? Apa kekuatannya? Dia mempunyai sihir jadi apa yang disentuh, apa saja yang disentuh oleh Elsa, dia akan berubah menjadi ya. Dan karena dia punya sihir itu, akhirnya dia tinggal di mana? Istana es, karena dia takut sihirnya itu membahayakan orang banyak ya. Oke. Nah, ada Doraemon, ada Elsa. Sekarang minggu kemarin masih ingat tak kita belajar apa? Ya apa nak? Teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Ya, teks yang memaparkan suatu objek sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau minggu yang lalu ibu guru kamu, nah kita buat teks deskripsi, berarti kita menulisnya sesuai dengan kenyataannya. Sekarang hari ini ibu akan ajak kamu menulis yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak nyata berdasarkan imajinasi kamu, yaitu cerita fantasi ya. Seperti yang tadi, Doraemon yang punya kantong ajaib, Elsa punya ilmu sihir ya. Nah, ibu ada pertanyaan. Oke. Punya hewan peliharaan di rumah? Apa saja? Kucing, terus ada yang punya lagi? Kelinci, ada lagi? Hamster. Oke, kalau ibu tanya nih, bagaimana jika hewan peliharaanmu bisa berbicara? Jadi dia bisa berbicara, bisa ngomong seperti manusia. Apa nak? Diajak bermain, ada lagi yang lain? Diajak bercerita terus. Ada lagi? Diajak curhat. Jadi pulang ke rumah ada teman, jadi hewan peliharaan kamu bisa bercerita dengan dia. Itu namanya imajinasi yang kata ibu tadi. Oke, lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini menulis cerita fantasi sederhana berdasarkan
gambar, ya, dengan memperhatikan unsur-unsur cerita, ada alur, tokoh, latar, konflik, penyelesaian, sejarah, kreatif, dan komunikatif. Manfaatnya, jadi hal ini kita belajarnya menulis teks cerita fantasi. Manfaatnya bisa melatih imajinasi dan kalian bisa berkreativitas. Jadi apa yang muncul imajinasi kamu tuangkan dalam cerita fantasi. Ya, nih. Jadi materi hari ini cerita fantasi. Ibu akan ngajak kamu bercerita. Ibu akan ngajak kamu untuk berfantasi. Ya. Jadi kalau yang kemarin kita nulis cerita nyata, sekarang kita berhayal. Ya. Apa itu cerita fantasi, Nak? Cerita yang penuh imajinasi, berisi jadi cerita fantasi itu penuh imajinasi, berisi hal-hal ajaib, tidak ada dalam dunia nyata, yang ada adalah di dalam dunia khayalan kita. Jadi cerita yang seperti tadi dikatakan Doraemon, Elsa itu tidak ada di dunia nyata. Itulah yang namanya cerita fantasi. Ya, lanjut. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, tokoh. Tokohnya bisa manusia, bisa makhluk ajaib atau kedua-duanya. Doraemon apakah manusia? Kucing. Ya, tapi kucingnya bisa ngomong. Ya, oke. Kita lanjut. Ciri yang kedua, dia adalah mempunyai latar. Bisa di dunia nyata, bisa di dunia khayal. Bisa kamu bikin cerita fantasi itu di dunia nyata. Jadi cerita Doraemon itu di Jepang, ya, itu dunia nyata kan, bukan Nobita itu manusia kan. Nah, bisa juga dalam dunia khayal, misalkan di istananya di atas langit, yaitu dunia khayal, ya. Oke. Yang ketiga, ada peristiwa ajaib atau luar biasa. Kenapa ada peristiwa ajaib? Karena tokohnya apa bedanya dengan cerita yang lain? Tokohnya mempunyai apa nama? Iya, tokohnya mempunyai kekuatan. Kemudian dia mengandung pesan moral atau nilai kebaikan. Nah, lanjut. Di sini unsur cerita fantasi yang pertama ada tokoh. Tokoh itu siapa yang ada di cerita, ada latar, tempat, dan waktu peristiwa. Ya, latar, semua tempat yang ada di dalam cerita, waktu yang ada di dalam cerita. Mau hari, siang, malam, tanggal itu waktu, ya, maupun enggak. Kemudian ada alur. Alur itu adalah jalan cerita dari awal, masalah, penyelesaian, dan akhir. Kemudian pesan, apa yang bisa dipelajari membaca. Jadi setiap cerita dia mengandung pesan moral. Langkah-langkah menulis cerita fantasi. Yang pertama apa? Menentukan ide dari gambar atau imajinasi. Misalkan kalian ada gambar, dari gambar itu kalian akan menentukan ide mau ceritanya tentang apa. Kemudian menyusun kerangka, menulis cerita, membaca ulang, dan memperbaiki jika perlu. Jadi setelah nulis, dibaca ulang. Kalau seandainya menurut kalian ada yang perlu dihilangkan atau ditambahkan, kita direvisi lagi, ya. Lanjut. Mengapa perlu menulis cerita fantasi? Supaya apa? Bisa melatih imajinasi, bisa melatih imajinasi kita, mengasah kreativitas kita, ya, dan menyampaikan pesan moral. Kita lanjut. Nih, itu ada nih gambar nih, ya. Perhatikan gambar di samping. Oke. Ini ada gambar, terlihat nggak? Terlihat ya, itu gambar. Kemudian ada balon kaca, ini namanya balon kaca, ini masih kosong. Ya, kita akan menulis sedikit, ya, ini ada 4 panel gambar, tapi yang akan kita tulis 3. Ada 3 balon kaca yang kosong. Kita akan menulis cerita
sesuai dengan berdasarkan gambar itu. Kita lihat gambar yang pertama, nah. Itu adalah gambar apa? Penyihir. Dari gambarnya penyihirnya terlihat serius. Ya, kira-kira nih ada gak yang bisa, Bu, aku bisa Bu, nulis kata-kata di balon kata itu berdasarkan gambar. Oke, apa nak? Aku merasakan kehadiran kekuatan gelap. Ya, jadi kata kawan kamu berdasarkan gambar itu bisa diisi. Aku merasakan kehadiran kekuatan gelap. Kita sambung ya, sehingga menjadi sebuah cerita. Kita lihat gambar yang kedua. Masih penyihir itu tangannya kenapa nak? Dia mengangkat tangan. Kira-kira kalau mau diisi balon katanya apa? Ya? Ya, tadi kan nyambung ya. Kawan kamu tadi nyebutnya apa tadi nak? Ulangi. Aku merasakan kehadiran kekuatan gelap. Sambungannya? Aku harus menggunakan sihirku untuk membukanya. Jadi dari gambar kita lihat seorang penyihir itu mengangkat kedua tangannya. Gambar ketiga apa yang kamu lihat di situ? Dia menggunakan sihir ya, ada asap-asap ya. Oke, kita isi balon kata keempat berdasarkan gambar. Kita lihat di situ, penyihir itu berdiri di depan pintu batu. Kemudian penyihirnya bawa apa itu? Ini apa? Bawa obor ya. Ini kan ada pintu batunya, ada penyihir dia membawa obor. Kira-kira kalau mau diisi balon katanya apa isinya? Tadi kan dia mau membuka ya Arif. Gerbang rahasia akhir terbuka. Gerbang rahasia akan terbuka. Ya, nyambung tak? Berdasarkan gambar ini yang akan kita lakukan ya. Kita lihat. Oke. Tontonlah video cerita fantasi berikut. Ibu punya video cerita. Ya. Kita tonton dulu. Kalau yang tadi cerita fantasinya berdasarkan gambar, ini videonya. Kalau tadi nak kita cerita fantasinya berdasarkan gambar ya. Sekarang ibu punya video cerita fantasi. Ivan menendang kerikil jalan dengan kasar hingga terpelanting kemudian. Lagi-lagi ia dijadikan bahan tertawaan. Ini semua gara-gara kue basah ibu. Setiap hari Ivan harus bangun setengah 4 pagi dan membantu ibu membuat aneka kue basah. Hal yang paling memalukan, Ivan menitipkan kue itu juga di kantin sekolah. Kasihan, anak paling usia 12 tahun, ia segera mengejek Ivan. Dan begitu, dia menunjukkan makan kue dan langsung diikuti teman-teman sekelas. Seolah belum cukup memalukan. Bangun pagi dan rasa lelah bekerja sejak subuh membuat Ivan sering gak tidur saat belajar. Wah, tukang kue mau ada profesi jadi tukang tidur. Ivan masih menendang kerikil ini. Aku tidak mau lagi. Aku tidak mau lagi berjualan kue. Aku ingin jadi anak SMP yang keren dari kepemimpinan teman-temanku. Kau yakin? Apakah dia kenapa? Kau ingin melihat apa yang terjadi apabila kau berhenti berjualan kue? Ivan mengangguk. Ia lalu mengambil bola merah yang disodorkan pria itu. Seketika, tubuhnya terasa ringan. Dunia di sekitarnya berputar. Ivan terkesiap. Ia terbangun di sebuah kamar yang terasa asing. Dengan heran, ia menatap Nina dan Danu, adiknya. Mengapa mereka duduk di sini? Pukul 6, aku terlambat untuk membuat kue. Kamu sudah bangun, Van. Maka Ivan membelai lebar. Melihat perut-perut yang bertambah di wajah ibu dan kelelahan yang tergambar jelas di sana. Tampaknya mereka masih berjualan kue basah. Hanya kali ini ibu tidak meminta bantuannya. Akhirnya Ivan terbebas dari tugasnya. Lalu di mana ayah? Biasanya ayah yang mengantar ibu untuk pergi jualan. Ivan menatap sebuah foto berbintang-bintang di dekat meja makan. Di dalamnya wajah bapak ayahnya tersenyum ramah. Van,
Nanti siang jangan lupa latihan basket ya. Minggu depan kita lawan SM Bina Bangsa. Ivan hanya mengelus. Karena ia tahu dia berada di tahun 2022. Tidak ada lagi teman-teman sekelas yang mengejeknya. Malah, dia menuju cermin yang kelima. Semua tampak sempurna, namun mengapa Ivan menyesal berada di tahun ini? Ada lagi yang mengetahui bahwa ayahnya tidak lagi bersama mereka. Ayah meninggal karena sakit. Kata ibu, ayah sering mengabaikan sakit yang dideritanya dan bersikeras membantu ibu. Hai Van, apakah ibumu sudah sembuh? Mamaku ingin pesan kue bakso untuk arisan, tetapi ibumu bilang ia sedang tidak enak badan. Perkataan Haryo menyadarkan Ivan lagi dari lamunannya. Ivan menunduk. Dia teringat wajahnya dan lelah ibunya tadi pagi. Bahkan ibunya tidak mengatakan kepadanya bahwa ia sedang sakit. Andai saja penyesalan bisa memutar kembali waktu, ia lebih memilih membantu kedua orang tua berjualan kue. Matanya terasa panas, kepalanya terasa berputar. Ivan mengejar. Van, kamu nggak apa-apa Van? Seseorang menguncang kebenarannya. Ivan, bangun. Ayah, syukurlah. Wah. Tadi kamu mimpi buruk ya? Pagi masih gelap. Ivan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapat pesanan kue. Memikirkan pesanan kue itu, Ivan melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. Ayah, ibu, tahu nggak? Kue-kue basah buatan ibu ini banyak yang suka loh. Aku serius soal ini. Tentu saja kami tahu. Ini kan resep warisan turun-temurun. Ibu mau membuat sarapan dahulu sebelum adik-adik bangun. Ivan mengambil selembar kertas, lalu segera menggambar sebuah kotak berisi aneka kue. Cemilan cantik hari ini. Begitu Ivan memberi judul gambar tersebut. Di bagian bawah gambar, Ivan menulis untuk pemesanan untuk Ivan kelas 7B. Kalau ibu tanya nih, My work is to design your Here's how I keep track of all my sets. kalau ibu tanya, siapa tokoh yang ada di cerita tadi? Siapa namanya? Nah, ceritanya bagaimana? Ivan ini malu karena dia diejek oleh teman-temannya. Kenapa dia diejek? Ketinggalan kue di sekolah ya. Jadi dia malu, kemudian ketika dia pulang dia ketemu siapa? Pertama dia menawarkan bola berwarna. Diambilnya enggak? Iya, diambilnya oleh Ivan. Kemudian apa yang terjadi? Dia lintas waktu ke tahun 2022. Kemudian yang dilihat Ivan di tahun 2022 apa? Ayahnya meninggal. Kemudian ibunya sakit-sakitan. Ya. Lalu Ivan bersedih. Kenapa dulu dia malu untuk membantu orang tuanya berjualan kue? Ya. Kemudian Ivan tertidur, lalu terbangun dan di tahun yang sama dah. Iya, di tahun yang sama, kemudian dia lebih giat lagi untuk menolong ibunya. Dia tidak malu lagi untuk berjualan kue di sekolah. Fantasinya di mana? Iya, di bola merah tadi. Ketika dia mengambil bola merah itu, dia melintas waktu ke tahun 2022. Ya, ini cerita fantasinya ya. Jadi bedanya kan tadi seperti disebutkan ulama tadi, perbedaan cerita fantasi dengan yang lain apa? Tokoh utamanya mempunyai kekuatan. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan bagi ya. Kita bagi kelompok ya. Bagi kelompoknya seperti biasa, Anda mau kita berdoa? Biasa ya. Kalau tentukan, kira-kira ini kan cerita fantasi. Oh, saya mau temanya nama kelompok kami ini apa? Ya. Nah, ini bagi ya.
Nanti kerjakan berkelompok. Silakan nanti gurunya berkelompok boleh di satu meja ya, karena satu aja yang punya. Oke, silakan kerjakan. Oke, silakan gabung. Gabung kan ya? Ayo, ayo, berdiri. Ayo silakan kamu, bukan kelompoknya. Silakan kamu. Satu aja yang nulis, nggak boleh. Oke, silakan kerja kelompoknya. Oke, silakan ditulis. Oke, silakan tulis. Yang sudah silakan tempel di papan. Di sana ada alurnya, nah ya, ada alur, ada gambar. Kalian tinggal mengisi balon kata kosongnya.
yang sudah, silakan keluarkan kelompoknya untuk menempelkan ke depan. Yang sudah silakan baca alurnya, lihat gambarnya. Silakan yang sudah kita tempel di depan. Oke, sudah ada yang selesai? Ada yang sudah? Sudah? Oke, silakan tempel kelompok. Kelompok apa namanya? Kelompok oke. Terima kasih sampai ketemu hasilnya. Masukin aja ya, katanya nanti ini aja yang gambar-gambarnya aja. Tapi sebelum satu duanya diumumkan. Oke, kalau kalanya masuk, baru kita Oke, ada lagi yang sudah kelompoknya? Sudah? Selesai? Oke, silakan. Tempel di sini. Oke. Atau
Mana makanannya? Kelompok kamu sudah ya? Udah ya, tinggal menempel ya. Silakan. Kelompok apa namanya? Sihir. Oke, sihir silakan untuk menempel hasil kerja kelompoknya. Ini tadi kelompok sihir. Ini kelompok, nama kelompoknya mana? Yang di atas ini kelompoknya, nama kelompoknya? Ini? Iya. Ini dunia paralel. Dunia paralel. Oke. 4 kelompok sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Kita presentasi ke depan kelas. Kelompok mana dulu yang mau maju? Oke, kelompok apa tadi? Dunia paralel. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dunia paralel akan mempresentasikan
Jika kau ingin tahu, ikuti jalan menuju Andai itu. Katakan, baiklah, kita akan pergi ke surga. Pada surga, adalah rahasia Kristus tersimpan. Pada 10, baiklah, aku akan membukanya. Pada 11, indah sekali, cahaya ini menyinari segalanya. Pada 12, ini kita teman sejati dan petualangan baru menanti. Dia presentasi dari Bapak Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang maju. Ya, silakan. Kelompok transportasi. Ya. Oke, silakan maju kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok. Oke, silakan kelompok yang maju. Kalau kelompok yang tadi ada satu kelompok ganteng, ya, di antara beberapa perempuan. Kalau yang itu dua, kelompok gantengnya ada tahu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mencoba masa lalu dan diri. Nomor 2, ini. Nomor 3, wah, yang aku sendiri ikut Nanda. Nomor 4, aku tidak bermaksud menipu. Nomor 5, jangan takut, aku pernah berjahat. Nomor 6, kalau begitu bisakah kau membantuku? Nomor 7, cegah denganku. Ada sesuatu yang harus kau lihat di hatiku. Nomor 8, baik, aku akan berangkat. Pada setelah hiburan sampai dimana saya besar. Pada 10, akan katanya harus tampil. 11, luar biasa cahaya. Untuk tinggi dan hangat. Nomor 12, tugas kita bersama. Mari ciptakan itu. Kita keluar kembali bersama. Sekian saja. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Kelompok kita yang maju berani kali ini, ya. Sena, silakan duduk. Ya. Kalian sudah bisa menulis cerita fantasi, ya, berdasarkan gambar. Ini ada gambar ya. Kemudian kalian hubungkan dengan album yang sudah
dibagikan tadi kan? Yang dibagikan tadi kan datanya ada alur, kemudian ada gambar dengan balon gatal kosong. Ya, sudah sangat bagus dari keempat kelompok ini ya. Dunia paralel supernatural transformasi sihir ya. Itu kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Dari pelajaran kita hari ini lah, ya, dari pelajaran kita menulis cerita fantasi berdasarkan gambar, ya, dengan alur ini, kira-kira apa yang paling menyenangkan pada saat kalian menulis cerita fantasi tadi? Ayo, hal yang paling menyenangkan apa? Yang paling menyenangkan? Ayo nak, apa yang paling kan kalian juga disuruh menulis cerita fantasi nih, ada gambarnya, ada alurnya. Nah, yang paling menyenangkan ketika kalian tulis balon kata tadi apa? Siapa yang mau jawab? Apa? Ya Rani? Imajinasi ide-ide unik menciptakan tokoh ajaib masuk ke dunia lain. Oke. Ada lagi yang lain? Yang menyenangkannya? Bisa? Iya, berimajinasi. Ya, betul kata si Olive tadi. Oke. Nah, sekarang kalau ibu tanya lagi nih, kan kalian tadi sudah menulis cerita fantasi, kira-kira apa tantangannya ketika kalian mengisi balon kata itu? Ya. Membuat kalimat yang agama dan melakukan kalimat Oh, jadi tantangannya membuat kalimat yang sesuai dengan gambar, kemudian menggabungkan antara panel satu dengan seterusnya. Ya, oke. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa? Menulis cerita fantasi? Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita menulis cerita fantasi? Siapa salah? Oke, silakan. Bisa melatih imajinasi dan kreativitas. Oke ya. Untuk tugas kalian di rumah, ya, kumpulkan minggu depan. Kalian membuat satu cerita fantasi seperti yang tadi, ya, menggunakan gambar. Boleh gambarnya mau cari di internet, kalian potong, kalian tempel boleh, atau mau kalian gambar sendiri juga boleh, ya. Jadi ceritanya membuat cerita fantasi dengan gambar komik, ya. Oke, paham tugasnya? Minggu depan dikumpul. Untuk materi hari ini, batas di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.